Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pak Latif. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materi kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Disiapkan catatan dan disimak dengan baik-baik ya. Baik, di sini ada KIKD, tujuan, materi, kesimpulan, pesan moral, dan evaluasi. Kita langsung masuk ke tujuan. Tujuan pembelajaran kita, di sini kita akan belajar 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Bahasa Indonesia, tujuan kita pada hari ini adalah dapat mengetahui proses pembuatan garam. Matematika mengetahui cara menghitung satuan waktu. SPDP mengetahui langkah dan cara melipat baju. Kita masuk ke materi. Baik, pembuatan garam. Bagaimana sih garam itu proses pembuatannya? Yang pertama adalah bahan dasar dari pembuatan garam adalah air laut. Jadi harus menggunakan air laut. Pulau penghasil garam di Indonesia antara lain adalah Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam yang pertama adalah petani menyiapkan petak tambak. Yang kedua adalah tambak diisi air laut dan dipanaskan melalui sinar matahari. Yang ketiga, air kemudian akan menguap dan mengkristal. Dan yang keempat adalah setelah 210 hari atau setelah musim kemarau, maka garam bisa dipanen. Kurang lebih berarti sekitar 7 bulan. Ya, ini harus pada musim kemarau. Ya, karena kita membutuhkan sinar matahari. Kalau musim hujan nggak bisa, karena jarang ada sinar matahari. Inilah kira-kira pembuatan garamnya. Tambaknya ini seperti sawah ya, lebih. Kemudian ditabur dengan air laut. Kemudian dipanaskan langsung dengan sinar matahari. Maka lama-kelamaan air laut tersebut akan mengkristal. Nah, setelah 210 hari, maka akan menjadi butiran-butiran garam seperti ini. Next, kita masuk ke matematika. Kita akan langsung belajar contoh soal. Yang pertama, 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik menit. Karena ini yang ditanyakan adalah menit, maka yang jam ini harus dijadikan menit terlebih dahulu, baru ditambah 20 menit ini. Nah, baik, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam 60 menit, dijadikan menit terlebih dahulu. Kemudian ditambah sisanya 20 menit. Berarti 60 tambah 20 sama dengan 80 menit. Gampang kan? Nah, semoga kalian juga bisa mencobanya di rumah. Contoh soal yang kedua. 80 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Yang ditanyakan ini jam, maka yang menit ini harus dijadikan jam terlebih dahulu. 80 menit ini paling mendekati adalah 1 jam, karena yang mendekati di bawahnya adalah 60 menit, sedangkan 60 menit adalah 1 jam, maka 80 menit adalah 1 jam. Sisanya berapa? Cara mengetahui berapa sisa menitnya, yaitu 80 dikurangi 60 sama dengan 20, berarti jawabannya adalah 1 jam 20 menit. Nah, menghitung satuan waktu ini harus dihafalkan. 1 jam itu sama dengan 60 menit, 2 jam 120 menit, 3 jam 180 menit, 4 jam 240 menit, 5 jam 300 menit. Ini harus kalian hafalkan untuk mempermudah menjawab soal-soal.
Nah, ayo sekarang. Berapakah hasilnya? 90 menit, titik-titik jam, titik-titik menit. Menitnya dijadikan jam terlebih dahulu, terus sisanya nanti dikurangi. 90 menit, yang mendekati adalah 60 menit. Berarti ditulis di sini 1 jam. Sisanya berapa? Sisanya adalah kalau 1 jam 60 menit berarti 90 dikurangi 60 adalah 30 menit. 30 menit. Ya, jawabannya adalah 1 jam 30 menit. Next. 130 menit. Titik-titik jam, titik-titik menit. 130 yang paling mendekati adalah berapa? 120 menit, yaitu 2 jam. Berarti di sini ditulis 2 jam. Sisanya berapa? 120 tadi. Berarti 130 sudah diambil 2 jam ini dikurangi 120. Sisanya adalah 10 menit. Maaf. 10 menit. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi SPDP. Bagaimana cara melipat baju? Ya, mungkin kalian pernah membantu orang tua untuk melipat baju. Mungkin di antara kalian ada yang sudah bisa, mungkin ada yang belum bisa. Kita akan belajar tentang langkah-langkah melipat baju. Yang pertama adalah kita bentangkan baju. Kalau bisa di permukaan yang lurus, yang datar. Kemudian lipat sedikit bagian bawah ke atas, sedikit. Kemudian lipat bagian samping kiri ke tengah, setengah. Kemudian lipat bagian samping kanan ke tengah. Kemudian lipat bagian lengan baju ke tengah. Kemudian lipat bagian bawah. Ya, bagian bawah ini setengah sehingga nanti ditekuk setengah. Nah, sudah rapi seperti itu. Baik. Kesimpulan pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Bahan dasar dari pembuatan garam adalah air laut. Matematika. Kita kembali ke rumusnya. Ini harus dihafalkan. Kalau ini dihafalkan maka akan mudah untuk mengerjakan soal-soal. SPDP. Ya, SPDP ini harus diperhatikan juga langkah-langkah untuk melipat baju. Nah, untuk evaluasi atau soal-soal silakan nanti klik link di bawah ini ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sampai sini. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan juga agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.